Kita mulai ya Ustadz Alimin. Baik, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2020, kita semuanya dilimpahkan kesehatan, ya, sehat walafiat. Ini yang penting di tengah pandemi corona, pandemi COVID-19. Dan yang tak kalah pentingnya adalah insya Allah kita penuh limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan rahmat dan hidayahnya kita senantiasa memperbaiki, memperbaharui iman dan takwa kita, tentunya menuju pada kualitas takwa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Madrasah Huwah yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam ini telah hadir bersama kita Ustadz Alimin Mukhtar. Sebagaimana jadwal dari Madrasah Huwah bahwa tiap malam Jumat insya Allah Ustadz Alimin Mukhtar selaku Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Ar-Rahmah Hidayatullah Malang itu senantiasa akan sharing berbagai ilmu dan hikmah untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, ya. Pada malam hari ini topik yang akan disampaikan oleh Ustadz Alimin adalah bagaimana kita mengimani kalam Allah atau firman Allah yang diwujudkan atau yang direpresentasikan dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada para rasul. Sebagaimana kita ketahui ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran, ya. Nah, pada malam hari ini bagaimana implementasi daripada iman terhadap kalamullah tersebut dalam konteks untuk memperbaiki iman dan takwa kita. Dan tentunya salah satu bentuk dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia yang diciptakannya tentunya Allah tidak melepaskannya tanpa petunjuk. Nah, ini salah satu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah tidak mungkin dilepas di dunia ini tanpa petunjuk. Nah, kasih sayang Allah yang luar biasa ini kepada umat manusia, maka Allah menurunkan wahyu atau kalamullah melalui Rasulullah, ya, melalui para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Jadi dengan bekal kesempurnaan manusia, akal, pikiran, dan hati, tentunya ini tidak bisa dibiarkan secara liar. Butuh petunjuk, ya, bagaimana langkah-langkah dalam kehidupannya ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan dikupas oleh Ustadz Alimin Mukhtar. Semoga hikmah yang akan disampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya dan tentunya memberikan giroh, ya, memberikan semangat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penghayatan, pemahaman, dan tentunya mengamalkan kalamullah tersebut. Baik, silakan Ustadz Alimin Mukhtar untuk menyampaikan sharing ilmu dan hikmah kepada kita semuanya. Silakan Ustadz Alimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa semuanya, jamaah kajian di Madrasah Akhuwah pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, terutama nikmatan besar kita adalah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan karunia-karunia ini kita juga dibimbing untuk senantiasa bersyukur sehingga Allah memberikan kepada kita limpahan karunia yang lebih banyak lagi dan kita bersyukur lagi lebih banyak lagi untuk kita gunakan mengabdi kepada Allah dan kita gunakan juga untuk menolong sesama dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita masih melanjutkan tentang iman ya, berkaitan dengan salah satu bagian penting dari rukun iman. Saya akan share slide ini ya. Saya akan share slide. Mungkin bisa diaktifkan, sepertinya belum ya. Tentang keimanan kita, bagaimana kita sudah pahami di sebelumnya bahwa rukun iman itu kan ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar dan seterusnya yang merupakan hal yang sudah maklum bil darurah ya. Sudah sama-sama kita ketahui ini adalah rukun iman. Nah, malam ini kita akan mengkaji bagian lain gitu ya. Dari yang sudah kita bahas di pekan kemarin, kan kita sudah membahas kemarin beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul gitu. Kemudian yang kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu kita sudah bahas juga rukun silakan Ustaz Alimin untuk share dokumen sudah ya. Bisa Pak. Ya. Kita mulai ya. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas ya beberapa pertemuan kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas ini sudah sesi yang ke-6 ya. Sudah bulan lebih berarti ya. Alhamdulillah. Iman kepada kitab yang intinya adalah gimana kita mengimani kalamullah, Quran itu di zaman ini gitu ya. Di saat kita tahu bahwa Quran itu merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat bersamaan kita juga tahu bahwa ada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran itu. Gimana kita menyikapi itu? Nah, topik kita malam ini insya Allah seperti itu. Nah, secara umum kita review ulang cabang iman itu kan dari 77 cabang ya. Ada yang terdiri dari bagian-bagian seperti yang sudah saya buatkan diagramnya itu. Ada berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan adab. Karena iman itu tidak cuma sesuatu yang diyakini di dalam hati, tapi juga diamalkan. Nah, di yang berkaitan dengan keyakinan ini ada rukun iman, gitu ya. Rukun iman ini kita sudah bahas beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul. Nah, sekarang kita masuk yang ini bagian beriman kepada Quran ya, kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Nanti juga ada sambungannya dengan kewajiban kita kepada Quran, gitu ya. Yakni kewajiban untuk mengagungkan, gitu ya, kewajiban untuk mengamalkan, kewajiban untuk memuliakan Al-Quran dan seterusnya. Nah, secara umum kita bisa mengatakan begini ya, bahwa kitab-kitab Allah itu banyak gitu ya.
semuanya berasal dari sumber yang sama dan itu tidak mungkin saling bertentangan. Tidak mungkin saling bertentangan. Jika terjadi pertentangan gitu ya, di antara kitab-kitab yang disebut sebagai kitab Allah, maka jelas salah satunya pasti ada yang salah. Pasti ada yang sudah dipalsukan. Nah, ini kaidah pentingnya juga untuk memahami bagaimana kita menyikapi kitab-kitab yang lain itu ya, selain Al-Quran. Karena ya seperti tadi disebutkan Dr. Rahman itu bahwa ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Gitu. Semuanya itu kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya di dalam kitab-kitab yang itu yang sampai ke zaman kita ternyata ada hal-hal yang bertentangan gitu ya, dengan isi Al-Quran. Gimana sikap kita gitu ya? Nanti kita akan lihat ya. Tapi kalau ada yang bertentangan di antara kitab-kitab itu pasti ada salah satunya yang salah, ada yang dipalsukan gitu ya. Oke. Kita review ulang lagi tentang fakta yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul dan kitab sucinya ya. Secara umum ini ada di tafsir Ibnu Katsir di juz 2 halaman 400 sekian itu, bahwa ada Allah ini sudah dalam sebuah riwayat disebutkan Allah sudah mengirim kepada kita umat manusia itu 124.000 nabi. Memang benar bahwa Allah ini nggak biarin kita ya umat manusia ini jalan sendiri gitu ya. Apa ya? Sakar PDW gitu ya. Tapi bahkan Allah itu mengirim para rasul, para nabi yang jumlahnya sampai sebanyak ini ya, menurut riwayat. Ada yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, minhum man qasasna wa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Di antara para nabi yang ribuan ini, ratusan ribu ini ada yang diceritakan pada kita, ada yang enggak gitu ya. Ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak. Di dalam Al-Quran sendiri yang biasanya kalau kita mengkaji tentang 25 nabi dan rasul itu sebenarnya adalah yang namanya eksplisit di dalam Al-Quran. Nah, nabi rasul yang jumlahnya 124.000 ini menurut riwayat ada membawa pernah di antara mereka itu 104 kitab suci. Jadi kalau kita biasanya belajar bahwa kitab-kitab Allah itu adalah ada yang namanya Taurat, ada Zabur, ada Injil, gitu ya. Kemudian ada Al-Quran. Gitu ya. Ini sebenarnya hanya sebagian gitu ya, dari 104 kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada umat manusia. Yang lain-lain mana gitu ya? Yang lain-lain ini yang tidak disebutkan, kita nggak tahu, dan kita hanya mengimaninya secara global. Kemudian juga ada suhuf-suhuf ya, lembaran-lembaran, tidak berupa kitab lengkap, tapi lembaran-lembaran yang berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran dari Allah yang disebut dengan suhuf ya. Suhuf itu jamak dari sahifah, artinya lembaran, yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Syith. Ya, Nabi Syith ini putra Nabi Adam alaihissalam 50 lembar. Kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam 30 lembar. Nabi Ibrahim diberi 10 lembar. Kemudian Nabi Musa sebelum beliau menerima Taurat, beliau sudah diberi juga oleh Allah 10 lembar suhuf. Ya. 10 lembar sahifah ini. Nah, ini ada kan diantaranya misalnya tentang di surah di Al-Quran salah satu sebutkan gitu ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Jadi disebutkan di situ ada suhuf Ibrahim dan Musa. Ada seorang ulama ini dulu pernah tanya gitu, apa sih isinya suhuf Ibrahim dan Musa itu ya? Dalam riwayat kemudian ditelusuri ternyata ya isinya memang sama seperti isi dari surah yang menyebutkan tadi itu ya. Jadi kalau pengen isinya ya sebagian ada di situ. Nah, kita tidak akan bahas lebih detail tentang itu. Kita akan lihat terkait dengan kitab suci. Nah, gimana cara kita mengimani kitab suci yang jumlahnya tadi itu ya, ribuan tadi itu, 124.000 nabi plus 104 kitab suci. Secara umum ini ada uraiannya di dalam kitab Al-Aqidah fi Dhawil Kitab Sunnah karya Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Paling tidak ada 4 hal ini ya. Gimana cara kita di zaman modern ini, di zaman umat terakhir, nabi terakhir ini, kita mengimani kitab-kitab yang ratusan tadi ya, selain Al-Quran itu. Yang pertama, ada 4 ya.
Ada namanya tasdid, ada nasakh, ada amal, ada al-muhaimin. Tasdid itu artinya kita membenarkan secara global bahwa Allah itu sudah pernah menurunkan kitab-kitab yang jumlahnya tadi ya 104 tadi kepada para rasul terdahulu untuk membimbing umat di zaman mereka. Nah, membenarkan ini ya, tidak mau membenarkan ini termasuk kekufuran. Jadi kalau kita menolak, ya, tidak membenarkan, itu berarti kita menolak seluruhnya. Karena kitab-kitab suci itu berasal dari sumber yang sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh menolak salah satunya, gitu ya. Tapi kita membenarkan secara global, gitu ya, secara umum bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya yang terdahulu. Yang riwayatnya disebut tadi 104 tadi, detailnya yang mana, gitu ya, Allah alam, ya, tidak diceritakan kepada kita kecuali hanya sebagian saja. Kalau kita mengaca kepada sejarah di Bani Israel misalnya, ya, para nabi Bani Israel yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran kan cukup banyak, dan mereka ternyata menerima wahyu sendiri-sendiri, ya, menerima kitab suci sendiri-sendiri yang sebagian dicatat di dalam kitab-kitab yang menjadi milik mereka, ya, kaum Nasrani dan kaum Yahudi ini, ya, perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya, itu banyak memuat hal itu, ya. Jadi yang pertama kita membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab yang hanya itu tadi. Yang kedua, prinsip yang harus kita ingat dalam kita pahami dalam mengimani adalah nasakh, ya. Artinya bahwa kitab terdahulu itu sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab yang terakhir, yakni Quran. Jadi kitab yang terdahulu itu benar sudah diturunkan oleh Allah, diberlakukan kepada umat yang menjadi objek penurunannya, tapi kemudian dinasakh, dihapus hukumnya, berarti sudah tidak diberlakukan lagi ketika berganti zaman, berganti umat. Dan hal ini banyak sekali, nanti kita akan bahas, ya, satu persatu tentang ini, ya. Kemudian yang ketiga itu al-amal, ya, kewajiban untuk mengamalkan isi kandungan kitab terakhir yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Jadi kalau kitab terdahulu itu cukup kita tasdik saja, membenarkan saja. Cukup kita yakin bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah. Tapi tidak ada kewajiban al-amal, gitu, ya. Yang kewajiban amal ini hanya untuk Al-Quran saja. Gitu, ya. Jadi kalau kitab-kitab yang lain itu kita benarkan, tapi kalau Quran itu ditambahi. Kita benarkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bimbingan untuk kita, plus kita amalkan isinya. Adapun kitab yang terdahulu itu tasdid, tapi dinasakh, gitu ya, sudah dihapus. Jadi ini yang ketiga yang harus kita ingat. Kemudian yang terakhir al-muhaimin. Al-muhaimin itu maknanya kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu ada 3, ya. Jadi yang pertama adalah al-amin atau amin, ya, kepercayaan. Yang kedua syahid, saksi. Yang ketiga adalah hakim, ya, pengadil. Jadi maksudnya dalam mengimani kitab-kitab terdahulu itu kita menjadikan Al-Quran sebagai al-muhaimin, sebagai kepercayaan, sebagai saksi, sebagai pengadil, hakim atas isi kandungan kitab terdahulu yang dikatakan masih ada, masih sampai di zaman kita. Kita membenarkan, kita tidak membenarkannya atau menolaknya sebelum menguji dan membandingkan isinya itu dengan Quran. Yang sesuai dengan Quran itu adalah benar, dan yang bertentangan itu berarti salah. Yang tidak dijelaskan maka kita diamkan, ya, kita biarkan. Jadi hal ini yang patut kita jadikan sebagai pengingat bahwa cara kita berinteraksi di zaman kita ini dengan kitab-kitab terdahulu itu harus memperhatikan apa kata Quran. Jadi referensi kita adalah Quran, gitu, ya. Bahwa Quranlah yang kita jadikan nomor 1, gitu, ya. Yang kita jadikan alat untuk menguji, mengkritisi apa yang dinyatakan oleh kitab-kitab yang lain, yang dikatakan dari Allah, dikatakan masih ada di zaman kita, gitu, ya. Jadi 4 hal ini, ya, penting kita ingat, ya. Gimana dasarnya ini? Apa ini hanya ketuaan enggak? Ya? Tapi ini ada dasarnya. Pertama, kalau tasdik itu, ya,
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini memerintahkan kepada kita ya. Khitabnya di dalam ayat ini, khitab itu maksudnya orang yang diajak bicara oleh ayat ini adalah kita kaum muslimin ya. Ada kata qulu, katakanlah kalian, oleh kalian ya, yakni kaum beriman. Kita kaum beriman ini disuruh untuk menyatakan, untuk mengikrarkan amanna billah, kata Allah ya. Qulu, katakanlah wahai orang mukmin, amanna billah, kami beriman kepada Allah, yang pertama gitu ya. Kemudian wa ma unzila ilaina, kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita, yakni Quran. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita, umat Islam ini, umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW. Kita mengimani kitab itu. Kemudian diperintahkan juga wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Ini jajar-jajar panjang ini ya, perentet secara berangkai Allah menyebut kita ini disuruh untuk mengimani apa yang pernah Allah turunkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, wal asbat, dan anak cucu Nabi Yaqub, yakni para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan secara khusus di sini disebut dua nabi besar di kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, keturunan Nabi Yaqub, yang mana beliau berdua diberi kitab Injil dan kitab Taurat. Dan tidak disebut di sini misalnya adalah Nabi Daud yang diberi kitab Zabur. Nah, secara spesifik lagi Allah menyebut wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi yang lain ya, para nabi yang lain min rabbihim, dari Tuhannya. Tidak disebut secara khusus, ya, tidak dirinci secara spesifik siapa dan apa, gitu ya. Siapa nabinya, apa yang diturunkan. Tapi Allah menyebutkan di sini kita disuruh mengimani secara global. Itu yang dimaksud tadi ya, kita ini tasdiknya beriman secara global. Karena Allah juga nggak menyebutkan gitu ya, Nabi Ibrahim itu dapatnya seperti apa, Nabi Ismail itu dapatnya, isi rinciannya kitabnya seperti apa, tidak diceritakan. Nabi Musa, Nabi Isa, gitu ya, sebagian ada diceritakan di dalam Al-Quran. Adapun nabi-nabi yang lain, wa ma'utiyan nabiyyuna min rabbihim, para nabi yang lain kita nggak dikasih tahu nabinya yang mana, kitabnya apa, gitu ya. Nah, sikap kita yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 136 ini adalah la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita nggak misah-misahkan, gitu ya, nggak beda-bedakan para nabi itu. Maksudnya adalah kita nggak menolak sebagian dan menerima sebagian, tapi kita membenarkan bahwa mereka adalah para nabi Allah, dan mereka, sebagian di antara mereka ini ada yang pernah diberi oleh Allah kitab. Nah, kita nggak tahu kitab yang mana atau kitab yang apa, gitu ya. Selain yang sudah biasanya kita ketahui ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasdid ini prinsip dasar yang umum gitu ya, terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan kitab-kitab yang jumlahnya dari 104 menurut riwayat tadi ya. Jadi yang pertama adalah tasdid. Dan yang kedua ini adalah nasakh ya. Yakni bahwasanya kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah itu sudah dihapus hukumnya, tidak berlaku lagi di zaman kita ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 157 menyatakan alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini yang pertama, ini ayat ini sebenarnya adalah ditujukan kepada ahli kitab ya, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Bunyinya Allah Subhanahu wa taala begini ya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Siapa sih orang-orang yang dimaksudkan gitu ya oleh Allah di dalam ayat adalah yakni orang-orang Yahudi Nasrani yang
mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi orang-orang dalam ayat ini, gitu ya, Allah sudah secara eksplisit mengatakan bahwa orang yang beruntung, orang yang baik, orang yang beriman sepenuhnya ini ya orang-orang yang dari mereka yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mereka sudah dapati itu namanya, ceritanya, gitu ya, ramalan tentang kedatangannya, maktuban indahum fit Taurat wal Injil, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'uhum israhum. Wal aghlal allati kanat 'alaihim. Begini, apa yang dijadikan dasar untuk namanya nasakh itu? Yang pertama, yang tadi itu ya, orang-orang Yahudi Nasrani dalam ayat ini disuruh oleh Allah mengikuti Nabi Muhammad SAW, Rasul yang ummi itu ya, Nabi Muhammad SAW. Artinya orang-orang Yahudi Nasrani ahli kitab yang mendapati zaman Nabi Muhammad atau bertemu Nabi Muhammad dan hidup setelah zaman Nabi Muhammad, mereka wajib ikut syariat Nabi Muhammad karena syariat mereka, Nabi mereka yang terdahulu itu sudah dinyatakan kadaluarsa, ya, tidak berlaku lagi, sudah dihapus oleh kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga nasakh ini misalnya dicontohkan wa yadh'u anhum israhum. Allah ya, dengan datangnya Islam, datangnya Quran, datangnya syariat Nabi Muhammad itu yadh'u anhum israhum. Allah melepaskan dari mereka belenggu-belenggu. Allah melepaskan dari mereka beban-beban beratnya. Dan juga melepaskan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Contohnya begini ya, di dalam agama terdahulu itu misalnya terkait dengan kurban, itu caranya beda banget sama Islam ya. Kalau di dalam Islam kita ini nyembelih kurban, ya hewannya kita sembelih dan dagingnya kita makan gitu. Umat terdahulu itu enggak, kalau mereka itu berkorban maka korbannya itu ditaruh di gunung, oleh Allah diambil dengan api, seperti dalam kisah Qabil dan Habil itu. Jadi mereka nggak makan hasil hewan kurban. Hewan kurbannya nggak mereka makan. Ya, berat banget gitu ya. Nah, tentu saja berkorban itu, dalam tanda kutip, mereka sama sekali nggak menikmati dagingnya. Langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita tidak. Ya. Allah ringankan gitu ya untuk kita. Allah juga lepaskan dari kita belenggu-belenggu karena ada syariat-syariat umat terdahulu itu yang memang cukup berat ya. Misalnya kalau di Bani Israel itu kan dilarang memakan lemak sapi, nggak boleh gitu ya. Kita boleh gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian sudah dihapuskan, tidak berlaku. Di dalam syariat Nabi Musa, ya Nabi Isa ada yang juga yang menasakh, menghapus syariat Nabi Musa. Jadi sebenarnya itu menghapus hukum dari umat sebelumnya itu biasa saja. Jadi di zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam diperbolehkan mengawinkan anaknya dengan saudarinya, jadi anak laki-lakinya dengan saudara perempuannya. Karena waktu itu kan masih kondisinya seperti itu. Di zaman berikutnya nggak boleh, gitu ya. Berarti hukumnya sudah dihapus dengan kedatangan syariat berikutnya. Di zaman Nabi Yakub, beliau itu menikahi 2 orang wanita bersaudara sekandung, dipoligami langsung. Itu boleh waktu itu, tapi kemudian di zaman berikutnya tidak diperbolehkan. Di zaman kita syariat itu tidak diberlakukan. Di zaman Nabi Nuh misalnya tentang puasa, puasa itu syariatnya adalah sebulan itu 3 hari. Wajib 3 hari berpuasa sebulan. Makanya mereka berpuasanya 36 hari dalam setahun. Di zaman kita, syariat yang ini dihapus, diganti dengan puasa 30 hari 1 bulan itu di bulan Ramadan. Adapun 3 hari yang setiap bulan tadi dijadikan sunnah. Nah, jadi ini apa ya? Allah Subhanahu Wa Taala itu sepanjang zaman sudah sering menunjukkan bahwa syariatnya itu ketika zaman berubah, umatnya berubah, Allah ubah syariatnya, dan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kemudian sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian mengubah syariatnya, yaitu hak prerogatif Allah. Jadi, Allah kasih kita syariat yang berbeda sesuai dengan maslahat untuk yang Allah lihat untuk kita. Yang kedua ini nasakh ya. Jadi
syariat umat terdahulu nggak berlaku lagi, kitab yang terdahulu sudah nggak berlaku. Kemudian al-amal ya, kewajiban untuk mengamalkan. Ini berkaitan dengan Quran ya. Allah menyatakan di dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Shad, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini ayat yang ketiga ini ya. Allah sudah menyatakan gitu ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti yang selain-selainnya. Para pemimpin-pemimpin selain gitu ya. Para pemimpin-pemimpin selain Islam, selain Al-Quran itu. Jadi kita di ayat ini secara jelas diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti yang lain. Jadi memang ini kewajiban kita seorang mukmin itu mengikuti Quran, gitu ya. Mengikuti ma unzila ilaikum. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak ada kewajiban itu untuk mengikuti yang lain-lain itu ya. Mengikuti kitab-kitab yang lain tidak. Kita tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, karena yang eksplisit ditunjukkan di sini adalah ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. yakni Al-Qur'an itu. Jadi kewajiban kita kepada Quran tadi seperti saya jelaskan di awal, tidak cukup hanya membenarkan Quran itu dari Allah, tapi juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Maksimal yang kita mampu. Makanya kalau yang tadi adalah kewajiban terkait kitab terdahulu adalah tasdiq wan nasakh ya. Meyakini itu diturunkan oleh Allah, tapi sudah nggak berlaku, sudah dinasakh. Kalau terhadap Quran itu ada tasdiq wal amal ya. Membenarkan plus mengamalkan. Gitu ya. Nah, jadi ini dipahami gitu ya. Kemudian terakhir itu al-muhaimin, bahwa Quran itu menjadi saksi, menjadi alat uji, gitu ya. Atau disebut di sini di dalam ayat ini adalah batu uji. Batu uji, alat untuk menguji kitab-kitab yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-Maidah ayat 48 ini, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kata Allah ya. Allah menyatakan wa muhaiminan alaihi, dan kami turunkan kepadamu sebuah kitab dengan benar, ya. Membenarkan, dia membenarkan apa yang ada di depannya, ya. Maksudnya sudah diturunkan sebelumnya. Minal kitab, ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu uji ya, terhadap kitab-kitab yang lain itu. Apa yang dimaksud dengan muhaimin atau batu uji ini ya? Kata Ibnu Juraij, salah seorang ulama tafsir, beliau mengatakan batu uji muhaimin itu artinya adalah kepercayaan ya. Amin. Artinya yang dipercaya oleh kitab-kitab. Kalau andaikan itu diibaratkan orang gitu ya. Yang dipercaya oleh kitab-kitab terdahulu untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan isinya kepada umat berikutnya. Karena ya kita tahu ya, kitab-kitab terdahulu sudah banyak sekali mengalami ya penyusupan, gitu ya, mengalami pemalsuan, mengalami pengubahan dan seterusnya itu ya. Ini bukan pandangan kita seorang Muslim semata ya, tapi bahkan para sarjana-sarjana Yahudi, sarjana Kristen, mereka itu mengakui di dalam kitab yang sampai ke zaman mereka ya, disebut Bible yang sampai ke zaman mereka sekarang ini pun dipenuhi dengan banyak sekali pemalsuan dan banyak sekali tambahan, banyak sekali ayat-ayat yang kemudian berbeda antara versi ini dengan versi yang itu. Sehingga ya kitab seperti ini tentu sangat layak untuk diragukan. Otentisitasnya sangat layak diragukan kebenarannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan di dalam surah dalam Al-Qur'an ini bahwa Quran itu muhaimin, kepercayaan ya. Artinya secara kalau dipersonifikasikan, jadi ibaratnya itu kitab-kitab terdahulu ini nitip jadi kepada Quran apa yang menjadi isi kandungannya, dan yang pokok adalah tauhid tentu saja ya. Maka kalau kemudian
ada kitab yang dikatakan sebagai salah satu wahyu dari Allah, tapi ternyata isinya itu bertentangan dengan Quran, gitu ya. Ya, ini harus kita pertanyakan, gitu ya, kritisi, gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan contohnya ya. Menurut Ibnu Abbas, artinya saksi dan hakim yang menjadi pengadil atas isi kandungan kitab sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau bahasa gampangnya, apa saja yang dinyatakan oleh kitab-kitab terdahulu yang diklaim sampai ke zaman kita sekarang ini, kita tidak langsung membenarkan atau menolaknya sebelum kita menguji, gitu ya. Sebelum kita membandingkan, sebelum kita mengadili, gitu ya, mengkritisi pernyataan di dalam kitab selain Quran itu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya begini, Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ada surat Al-Ikhlas misalnya, ada banyaklah surat-surat yang lain yang menceritakan, ayat-ayat yang lain menceritakan tentang Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Terus kemudian di ayat yang lain Allah juga secara jelas menyatakan bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Diulang-ulang itu ya. Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Nah, diulang-ulang juga bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nah, ketika ada kitab yang diklaim berasal dari Allah, diturunkan kepada Nabi Isa, dan sampai ke zaman kita ternyata isinya menyatakan adalah Isa atau Yesus itu adalah anak Allah, maka kita sudah langsung bisa membandingkan bahwa ini pasti salah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak dikatakan anak Allah, tapi anak Maryam. Artinya anak manusia, bukan anak Tuhan. Jadi kalau ada kitab apapun yang menyatakan Isa, atau sekarang mungkin orang di agama lain menyebutnya Yesus, sebagai anak Allah, anak Tuhan, jelas ini bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran yang menyatakan Isa adalah putra Maryam, anak manusia. Hamba Allah, ya, bukan Tuhan. Nah, dengan begitu kita langsung tahu berarti pernyataan di dalam kitab yang lain, kalau ada yang menyatakan Yesus atau Isa itu adalah anak Allah atau Tuhan, ini pasti salah, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh. Kita juga bisa melihat misalnya di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa di Al-Baqarah misalnya, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru. Tapi kata Allah, setan-setan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihar. Yang ngajari manusia di zaman itu dengan sihir. Tapi kita melihat di dalam kitab-kitab yang lain yang sampai ke zaman kita yang diklaim itu katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman alaihissalam itu diceritakan buruk sekali. Dinyatakan misalnya dia ini naksir kepada wanita istri dari salah satu panglima perangnya, kemudian dia rekayasa supaya panglima perangnya ini mati dan istrinya itu dia ambil, gitu ya. Bahkan diceritakan juga Nabi Daud diceritakan berzina. Menurut kitab-kitab yang lain tuh, kalau diceritakan seperti ini, jelas ini ya salah. Karena di dalam Al-Quran para nabi itu dicatatkan sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin mereka melakukan maksiat-maksiat seperti itu. Maka kalau di dalam kitab-kitab yang lain apapun yang menceritakan bahwa di situ nabi-nabi itu melakukan perbuatan yang hina, gitu ya, berarti ini salah. Ini pasti adalah cerita yang ngawur ya. Karena ketika dibandingkan dengan Quran tidak benar ya. Apa contohnya yang lain gitu ya? Contoh yang lain misalnya adalah terkait dengan cerita Nabi Adam dan Hawa ya. Cerita Nabi Adam dan Hawa. Sering itu di dalam cerita yang beredar misalnya dikatakan bahwa Nabi Adam itu ketika di surga gitu ya, yang bersama istrinya ya Hawa itu yang pertama kali digoda itu katanya sih Hawa. Kemudian Hawa
merayu suaminya, Nabi Adam, gitu ya. Sehingga kemudian di dalam kalau di perjanjian lama, perjanjian baru itu dikatakan bahwa wanita itu adalah yang menyebabkan laki-laki tergelincir. Maksudnya dalam konteks ini adalah Hawa itu yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga, sehingga para wanita itu dalam peradaban barat misalnya dianggap sebagai ya wakil setan atau perantara setan, gitu ya, pintu setan, gitu ya, dan seterusnya. Yang mana ternyata ketika kita cek dengan Quran, ternyata enggak pas. Di dalam Al-Quran itu tidak ada pernyataan bahwa yang menyebabkan Nabi Adam itu tergoda itu Hawa. Tapi di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan bahwa fa'azallahuma syaitan, setan itu dikatakan ya kedua-duanya, jadi baik Adam atau Hawa, dua-duanya memang digoda. Dan di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa yang digoda itu malah Nabi Adam, ya, gitu ya, bukan Hawanya. Nah, katut aja malahan, gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi ada hal demikian juga kita bisa bandingkan isi kandungan kitab terdahulu itu dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, kisah-kisahnya kah atau apa, gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam Quran yang bertentangan dengan isi kitab terdahulu, berarti yang kita pegang Quran. Yang lain, kitab yang lain itu yang sampai ke zaman kita berarti itu tidak dipercaya. Kemudian gimana kalau benar, gitu ya? Kalau benar berarti memang itu adalah bagian dari yang bisa jadi masih asli. Gimana kalau ada hal yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran dan tidak juga didustakan, artinya tidak diceritakan, tidak disinggung sama sekali di dalam Al-Quran, gimana? Maka itu termasuk hal yang didiamkan, hal yang tidak perlu kita kita cari-cari lebih jauh jika tidak diperlukan. Atau dalam konteks yang lain bisa jadi ya bisa kita serahkan kepada penyelidikan, misalnya penyelidikan ilmiah, bukti-bukti arkeologis barangkali kalau ada, gitu ya, bisa ya. Karena tentu saja karena para nabi ini kan orang yang hadir sosok historis di dalam suatu waktu di masa yang lalu ya. Jadi saya pernah baca sebuah buku misalnya menceritakan bahwa di Yaman pernah ditemukan sebuah kubur, gitu. Jadi ini terjadi banjir besar, kemudian ada kuburan kuno yang terbongkar oleh aliran air, gitu. Dan ternyata ditemukan di situ sebuah kuburan, ini kuburan seorang bangsawan ya, putri seorang raja, seorang perempuan yang di makamnya itu mengenakan perhiasan yang sangat mewah ya, di badannya ya, jenazah ini ya. Nah uniknya di dekat jenazah itu ditemukan juga sebuah prasasti yang ditulis di atas sebuah lempeng logam. Nah di dalam prasasti itu ternyata menceritakan tentang zaman paceklik besar yang menimpa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi wanita ini ternyata adalah seorang putri raja yang menyuruh para dayang-dayangnya dan para pembantunya, para prajuritnya untuk pergi ke Mesir membeli gandum kepada Nabi Yusuf. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata di Yaman pada zaman itu, ya, dan kita tahu Yaman dengan Mesir kan, kalau dia kan satu region gitu ya, sama-sama di dekat Jazirah Arab itu kan, di Jazirah Arab. Kalau Mesirnya di Afrika dan terpisah Laut Merah saja, ternyata dari situ para sejarawan menyimpulkan ternyata paceklik besar di zaman Nabi Yusuf itu bukan hanya terjadi di Mesir, tapi juga bahkan mencakup sebagian yang lain ya, mencakup Jazirah Arab sampai ke Yaman. Buktinya apa? Buktinya ditemukan prasasti seorang putri raja di Yaman yang hidup sezaman dengan Nabi Yusuf itu. Dia menyuruh para dayangnya dan pembantunya untuk beli gandum ke Mesir karena di Yaman paceklik juga. Gitu ya. Jadi ini ada bukti yang begini ini berarti ya ini bukti arkeologis yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf cerita tentang paceklik di zaman Nabi Yusuf yang diceritakan di Al-Quran, diceritakan di dalam perjanjian lama benar. Gitu ya. Ini contoh ya, bisa juga dengan ya
Ada juga misalnya Nabi Hud alaihissalam, itu juga pernah ditemukan ada sebuah anak panah, ya, ya, yang ini di anak panahnya itu ditulisi sebuah syair dari Arab kuno dan di dalamnya menyebut nama Nabi Hud alaihissalam. Nah, pernah juga ditemukan sebuah prasasti di dekat Yordania yang menceritakan, jadi ini sebuah negeri yang berdagang, negeri yang namanya Ebla, ya. Kerajaan Ebla itu di sana. Kerajaan ini dulu adalah sebuah kerajaan apa namanya ini yang berdagang, ya, kerajaan apa namanya kalau saudagar lah gitu, ya. Di ekonominya dari perdagangan. Di situ di dalam sebuah prasastinya mereka menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gitu ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita lihat. Nah, jadi kalau yang tidak diceritakan secara detail dalam Al-Quran, barangkali ya, kalau ada bukti-bukti semacam itu nanti bisa kita lihat, ya. Atau mungkin sekarang Nabi Musa alaihissalam itu ceritanya kan banyak juga dikaitkan dengan mumi-mumi para Firaun yang ditemukan di dalam kita, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sikap kita gimana dengan syariat umat terdahulu? Kalau di usul fikih ada namanya syar'u man qablana, ya. Syariat umat terdahulu itu gimana, gitu ya. Kan ada yang sudah ada cerita yang nyampe ke zaman kita tentang syariat umat terdahulu itu apa sikap kita dan gimana cara kita menyikapinya. Nah, secara ringkas kalau kata Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Lumah di usul fiqh, ya, beliau menyatakan pada dasarnya bahwa syariat umat terdahulu itu bukan syariat untuk kita, artinya udah nggak berlaku lagi untuk kita, gitu ya. Bahwa itu tidak menjadi kewajiban kita sama sekali untuk mengikuti dan atau nyari-nyari, gitu ya. Karena Rasulullah sendiri maupun para sahabat, ya, Rasulullah itu di zaman itu nggak pernah ada ceritanya beliau itu tanya-tanya kepada umat terdahulu yang masih ada waktu itu, Yahudi Nasrani, tentang isi kitabmu apa, gitu ya. Rasulullah nggak nanya. Nah, jadi nggak pernah merujuk kepada mereka. Yang sudah ada masuk Islam, misalnya ada pendeta Yahudi di Madinah yang sudah masuk Islam, Abdullah bin Salam. Ini Rasul nggak tanya kepada rahib pendeta ini tentang apa syariatnya, enggak. Rasulullah hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an saja, enggak merujuk kepada kitab mereka. Ya, karena juga beliau menyatakan la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum, ya. Rasulullah itu kalau berkaitan dengan ahli kitab dia mengatakan enggak usah dibenerin, tapi juga enggak usah didustakan. Jadi artinya ya kita juga nggak tahu pasti, gitu ya, kitab suci mereka itu yang benar itu yang mana yang tidak, ya, kalau nggak ada untuk bagian yang tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran itu, ya. Nah, jadi udah biarin aja, gitu ya. Nah, jadi kalau kaitannya dengan syariat umat terdahulu bagi kita, kalaupun ada yang kita tahu, ya, maka itu bukan syarat untuk kita. Udah nggak berlaku, udah selesai, ya, udah game over lah, gitu ya. Kita ngikuti apa yang ada di dalam Al-Quran saja, syarat Rasulullah. Terakhir, ini apa langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, gitu ya, kaitannya dengan Quran tadi, ya, supaya kita ini mengimani Quran itu ya berhasil guna, gitu, ada manfaat dan ada yang memperbaiki kehidupan kita, ya. Yang pertama ini ada setidaknya ada 6 hal, ya, banyak yang lainnya, tapi yang kita lihat ada 6, ya, tartil dan tilawah, ya. Maksudnya ya sebagai seorang Muslim, jangan sampai kita jadi orang yang nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar, ya. Bagi kita semuanya yang barangkali belum bisa baca Quran, jadi ayo belajar. Kita ini kalau misalnya, ya, nyopir, gitu ya, kasih mobil untuk bisa nyopir aja kadang-kadang kita sampai kursus, ya, sampai kursus untuk bisa nyopir, ya. Kita ini Quran itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraan untuk menyelamatkan kita, pembimbing untuk menyelamatkan kita dunia akhir, ya. Lebih besar faidah dan kepentingannya dibanding kendaraan berupa mobil. Kalau mobil aja kita ingin belajar supaya kita bisa selamat mengendarainya, gimana kalau Quran? Masa kita nggak belajar baca, ya? Nah, jadi kita harus belajar itu, ya. Bagi kita semuanya belum bisa baca Quran, ayo kita belajar baca, ya. Ya, semaksimal mungkin lah, ya, biar baik dan benar, ya. Tajwidnya benar, gitu ya.
Nanti gharib dan bacaannya gharibnya, jadi yang aneh, bacaannya agak yang jarang-jarang dibaca itu. Yang gharib itu bisa kita baca dengan benar ya, waqaf ibtida'nya benar gitu ya. Itu hari idghamnya benar dan seterusnya. Jadi yang pertama, ayo jangan jadi orang yang buta Quran. Nah, jangan jadi orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa tilawah mentartil Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah bertadabbur, merenungkan makna Al-Quran. Kita mulai dengan baca terjemahnya lah, gitu ya. Jadi kalau saran saya ya di HP itu diisilah aplikasi Quran yang ada Quran terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tentu terjemah nggak cukup, tapi jelas lebih baik dibanding kita nggak ngerti sama sekali, gitu ya. Nah, jadi agar kita ini bisa merenungi Quran, tentu kita harus paham, gitu ya. Minimal paham terjemah dulu. Terus kalau itu ya dilanjutkan dengan baca tafsirnya, atau kalau nggak baca tafsirnya ya tanya kepada ahlinya ya. Baca artikel yang berkaitan ini yang terpercaya terkait dengan Quran itu ya, makna Al-Quran gitu ya. Cari tafsir yang sekarang banyak lah gitu ya. Terjemah tafsir dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali, mudah sekali didapat. Bahkan yang bentuknya aplikasi pun sudah banyak sekali yang bisa kita dapat secara online di internet ya. Jadi ini tadabbur itu langkah yang patut kita pertimbangkan terkait dengan Al-Quran itu. Kita ini kalau dapat surat dari orang yang kita anggap istimewa, kita pasti pengen tahu isinya. Ya. Masa kita nggak pengen tahu isi kitab suci yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Ini surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harus kita pahami, gitu ya. Yang ketiga tahfidz, ya, menghafal Al-Quran. Ya. Minimal cukup untuk sholat wajib lah. Itu yang fardhu ain bagi seorang muslim, kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa ya menghafal yang cukup untuk sholat. Jadi apa itu ya? Al-Fatihah. Nah, jangan sampai kita baca Fatihahnya aja nggak bener gitu ya. Nggak fasih, nggak bener ya. Minimal benerin baca Fatihahnya. Minimal lagi baca hafalin dan benerin bacaan bacain minimal lah 2 surah Quran ya, yang cukup untuk kita baca di dalam salat. 3 kul kah misalnya, jangan sampai sudah hafalnya cuma 3 kul, tajwidnya salah lagi gitu ya. Aduh, parah ini gitu ya. Hafalnya cuma Al-Fatihah, salah lagi gitu ya. Tuh gitu ya. Jadi ini jangan sampai kita keliru ya. Hafalin Al-Quran minimal cukup untuk salat wajib. Lebih baik lagi kalau ditambahi gitu ya. Jadi yang wajib secara syar'i sebenarnya hanyalah surat Al-Fatihah dan 2 surah, bahkan mungkin cuma 1 surah yang bisa kita pakai untuk sholat. Tapi tentu saja kan ya kan menenlah gitu ya, kalau cuma hafalnya 1 surat aja gitu ya, 2 surat gitu ya. Dikakul kan pendek, tambah inatal kautsar misalnya kah, gitu, wal asri kah gitu ya. Atau surat-surat pendek yang di belakang itu ya. Misalnya tabat yada abi lahabi wa tab, idza jaa nasrullah, atau misalnya qul ya ayyuhal kafirun liila fi quraisy gitu ya. Atau misalnya surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau ara'aita alladzi yukadzibu bid-din ya. Surat-surat yang pendek-pendek itu. Jadi hafalkannya, tahfidz ya. Hafalkannya. Kalau antum dikasih kesempatan, dikasih kemampuan untuk hafal 30 juz, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya semampunya berapa gitu ya. Minimal untuk cukup untuk sholat. Kemudian yang keempat, taklim ya, ngajar dan belajar ya. Belajar dan ngajar itu saja. Kalau ngajar kan belajar dulu. Nah, mungkin kita bisa ngajar kalau nggak belajar ya. Nah, belajar dan ngajar Qurannya sesuai kemampuan kita ya. Mulai yang biasanya cuma ngajar bacaan di TPQ misalnya, ajarin tuh gitu ya. Yang bisa ngajar nulisnya, ajarkan tulisannya. Yang bisa ngajar terjemah lafziyah misalnya ya, belajar metodenya gitu ya, belajar caranya. Yang bisa ngajarkan tahfidz ya, punya hafalan Quran gitu ya, entah banyak atau sedikit, ngajarin bimbing orang untuk menghafal Al-Quran. Atau yang punya ilmu yang lebih baik, lebih tinggi lagi, ngajar tafsirnya gitu ya.
Atau mungkin ilmu-ilmu yang lain, misalnya adalah tentang qiraat sab'ah, gitu ya. Mengajarkan tentang gharibul Quran, mengajarkan tentang nasikh mansukh, mengajarkan tentang asbabun nuzul, ya. Banyak sekali lah tajwid, mengajar tentang tajwidnya. Ini ilmu-ilmu Quran yang lainnya, ngajar ya. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian istima', mendengar, yang memperbanyak dengar Quran. Ya, mungkin kalau langkahnya di rumah, kita bisa beli misalnya MP3 ya, MP4 yang, atau yang player itu ya, audio player yang bisa kita nyalain di rumah untuk mensuasanakan rumah atau tempat kerja kita supaya di situ ada lantunan kalam ilahi, kalam Allah. Jadi kalau mungkin kalau kita khawatir kata misalnya di tempat umum mungkin enggak ya, tapi kalau rumah kita sendiri itu hak kita ya, mau kamar kita sendiri mau kita dengerin apa di situ hak kita. Nah, kalau kita mungkin biasanya memperdengarkan musik, kenapa tidak kita dengarkan Quran? Nah, gitu kan, perdengarkan Al-Quran di rumah kita. Jadi di kamar kita, di rumah kita, atau mungkin di kantor kita, gitu, kita suasanakan supaya Quran itu sering kita dengerin gitu ya. Istima' ya. Kemudian yang terakhir, kalau Anda dikasih kemampuan kesempatan, belajarlah bahasa Arab ya. Sehingga lebih mudah untuk mentadaburi Al-Quran ya. Bagi yang diberi kemampuan, ya, belajarlah bahasa Arab ya. Insya Allah itu akan luar biasa sekali ya. Quran itu indah sekali ya. Nah, kalau kita dikasih kemampuan dari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Quran langsung dari bahasanya, tidak dari terjemahnya, Masya Allah itu ya, sesuatu yang luar biasa sekali ya. Kita tahu bahwa karya sastra saja ya, sastra buatan manusia lah gitu ya, puisi, karya sastra yang lain misalnya prosa, novel, ketika dipindahkan ke bahasa yang lain, diterjemahkan itu rasa bahasanya kadang itu berkurang. Nah, apalagi kitabullah Al-Quran tentu akan sangat berbeda kalau kita ini pelajari langsung dari bahasa aslinya. Barangkali dari saya mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita bisa lanjutkan dengan dialog ya. Barangkali itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Alimin Mukhtar tadi telah menyampaikan berbagai hikmah ya terkait dengan bagaimana kita berakhlak terhadap kalamullah ya, khususnya terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Saya kira pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Alimin sangat bermanfaat bagi kita ya, karena dalam kehidupan kita tentunya kita melihat dalam prakteknya bagaimana sih akhlak kita atau perilaku kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, katakanlah Injil, Taurat, Zabur ya, kemudian sohifah-sohifah yang diturunkan kepada para nabi atau para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Baik para hadirin, para pemirsa Madrasah Ukhuwah yang saya muliakan, dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Alimin mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para saudara sekalian terkait dengan akhlak terhadap kalamullah atau kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran atau terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, saya persilahkan. Pertanyaan bisa ditulis dalam chat room atau bisa raise hand. Nanti kami akan persilahkan untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut. Monggo kalau ada Mengawali pertanyaan Ustaz Alimin, mungkin dari saya sebagai pembuka agar interaksi kajian ini bisa lebih mendalam ya. Iya. Ada suatu pertanyaan dalam masyarakat Ustaz Alimin. Allah kan Al-Alim, Maha Mengetahui. Tentunya saat penciptaan manusia, Allah telah
merumuskan atau memformulasikan ya awal dan endingnya itu seperti apa, kebutuhan manusia itu seperti apa. Kemudian roadmap menuju Shiratal Mustaqim itu Allah tentunya sudah lebih tahu gitu ya. Yang sering ditanyakan di masyarakat adalah kalau Allah sudah mengetahui berbagai kebutuhan manusia, kenapa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran tidak diwahyukan secara sempurna seperti Al-Quran itu sendiri? Nah, ini artinya ada versi Taurat, ada Zabur, ya, kemudian ada Injil, kemudian Al-Quran. Kenapa tidak langsung aja kitab-kitab terdahulu itu sesempurna Al-Quran? Ya. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan peran Al-Quran sebagai muhaimin, bahwa salah satu peran Al-Quran sebagai muhaimin adalah untuk benchmark ya antara kebenaran-kebenaran atau realitas yang diungkap dalam kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran. Kalau ada yang bertentangan, maka yang digunakan adalah Al-Quran. Ya. Itu karena apa? Karena Al-Quran adalah, kalau kita menggunakan bahasa manusia, itu adalah versi yang terakhir. Ya. Tentu yang namanya versi terakhir itu adalah menyempurnakan yang sebelumnya. Nah, bagi kita umat Islam yang memang memiliki kewajiban untuk mengimani Al-Quran dan berakhlak dengan Al-Quran sebagaimana tuntunan Rasulullah, mungkin itu bisa kita pahami, ya. Nah, tetapi bagaimana cara berdialog ya dengan yang non-Muslim khususnya, sehingga kita sebagai umat dan wasaton ya bisa menyampaikan tanpa menyinggung perasaan kepada saudara-saudara kita yang non-Muslim. Dalam konteks peran Al-Quran sebagai muhaimin, yaitu benchmark atau pembanding antara ungkapan-ungkapan dalam kitab sebelum Al-Quran dengan Al-Quran. Mungkin itu sebagai pembuka dari pertanyaan dalam kajian ini, Ustadz Alimin. Silakan Ustadz Alimin. Baik. Iya, kenapa ya Quran itu, kenapa kitab-kitab terdahulu tidak langsung diturunkan sempurna seperti halnya Quran gitu ya? Apa ya, kalau dibilang ada versi-versi lah gitu kitabullah itu. Nah, jadi begini ya, yang kita baca di dalam keterangan para ulama itu bahwa pada dasarnya itu kan Allah menurunkan syariatnya itu sesuai dengan kondisi manusia ya, kebutuhan manusia di saat itu ya. Sehingga ketika kemudian kondisinya berubah, Allah juga kemudian menurunkan yang lain lagi ya. Kita bisa membayangkan kalau kemudian Allah turunkan satu versi yang kemudian itu tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan, tentu akan menjadikan justru ya kitab sucinya itu nggak bisa diterapkan gitu ya. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengerti kebutuhan manusia pada suatu zaman tertentu. Sehingga kemudian Allah turunkan yang cocok dengan mereka. Nah, ketika kemudian zamannya berubah, digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa nggak dari awal saja Quran diturunkan gitu ya? Nah, kenapa nggak dari awal saja diturunkan? Kita melihat begini ya, kita lihat contoh ya, bahwa umat-umat terdahulu itu ada misalnya ya diceritakan di salah satu riwayat itu nggak mau menghafal kitab sucinya. Gitu ya. Kita kan tahu ya, para kaum Nasrani dan Yahudi sendiri aja nggak mau ngapalin kitab sucinya. Gitu ya. Kira-kira kalau Quran itu diturunkan dari dulu sempurna, gitu ya, kira-kira nyampe nggak ke zaman kita ya? Nggak nyampe kayaknya. Nggak nyampe. Kenapa ya? Ya karena perilakunya itu manusianya itu begitu ya. Jadi ketika sudah berubah kondisi itu kan terjadi pemalsuan sebagainya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ini karena panjangnya masa gitu ya. Kondisinya berubah, kemudian manusia zamannya juga karakternya ya, berganti-ganti. Allah kemudian menurunkan itu bertahap ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kemudian menjadi
pas bagi masing-masing bangsa, masing-masing zaman itu. Jadi itu yang terpenting yang bisa saya jelaskannya. Kenapa tidak langsung ya? Karena sesuai dengan kebutuhan zamannya. Terus yang kedua tentang gimana kita berdialog dengan non-muslim ya. Berdialog dengan non-muslim itu kan ada ayat di dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru ke jalan Allah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat itu dengan ahsan, dengan yang baik ya. Di antaranya memang yang tidak boleh kita lupakan bahwa para nabi terdahulu itu ketika kita misalnya membicarakan katakanlah dengan non-muslim yang Yahudi dan Nasrani ya, maka kita nggak boleh dalam nada menghina. Menghina. Kalau kita menghina kitab sucinya, menghina nabinya, itu artinya kita juga menghina ya apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sebagian dari isinya itu juga masih ada yang benar ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada pernyataan begini ya. Janganlah kamu mencela gitu ya, Tuhan-Tuhan selain Allah sehingga mereka kemudian fayasubullaha adwan bighairi ilmi. Sehingga apa namanya orang-orang yang selain Islam itu, selain Muslim itu mencela Allah gitu ya, Tuhan kita, Tuhan yang hak itu bighairi ilmin, ya, tanpa mereka tahu ya, maksudnya nggak ngerti gitu ya. Jadi syarat pertama kita ini kalau berdialog dengan non Muslim, kita nggak boleh menghina gitu ya. Kita nggak boleh mencaci maki, menjelek-jelekan gitu ya. Maksud yang paling utama harus kita ingat adalah untuk menunjukkan kebenaran gitu ya. Tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan gitu ya, merendahkan dan seterusnya gitu ya. Jadi yang kedua ini tadi, yang pertama tadi kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsannya, berdebat, berardu argumen, berdialog dengan ahsannya. Yang ahsan itu diantaranya apa tadi ya sebut, yakni tidak boleh menghina, gitu, tidak boleh melecehkan, gitu ya, tidak boleh apa ini istilahnya menjatuhkan kehormatan. Nah, karena itu jelas akan menghalangi sampainya kebenaran ya, ketika sudah tumbuh kebencian di hati mereka ya. Kemudian juga yang patut kita ingat bahwasannya ketika kita berdialog dengan Muslim ya gitu ya, yang harus kita ingat itu pada dasarnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan gitu ya. Tugas kita adalah istilahnya itu adalah tabligh ya. Ma'alaika ilal balagh ya. Kita ini hanya tugas menyampaikan. Nah, tentu yang namanya menyampaikan gitu ya. Ya kita ini nggak bisa maksa ya. Jadi makanya ahsan itu nggak boleh maksa. Jadi jangan sampai kita ini apa ya maksa gitu ya. Maksa orang untuk menerima apa namanya keyakinan kita gitu ya. Tapi tugasnya adalah kita sampaikan gitu ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu begini gitu ya. Apa yang di dalam Islam itu begini, apa yang ada di dalam hadis Rasulullah itu begini. Tidak boleh maksa, ya, nggak boleh menekan dan seterusnya itu ya, karena ya di Quran juga disebut la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy ya. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama itu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah sangat jelas antara mana yang benar, mana yang sesat ya, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Kenapa dijelaskan di dalam ayat ini? Yang pertama, tidak ada paksaan di dalam beragama, karena bagian kedua ini, yakni qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Ketika Allah menyatakan benar mana yang benar, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, itu sebenarnya adalah secara implisit, secara tersirat perintah agar kita menjelaskan. Jadi apa namanya tadi ya, pernyataan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama itu nggak berdiri sendiri, tapi pernyataan itu harus disertai dengan
penjelasan. Jadi setelah kita menjelaskan, barulah pernyataan bahwa tidak ada paksaan dalam agama itu baru benar diomongin. Nggak bisa, kita ini nggak menjelaskan apa-apa kepada non-muslim tentang Islam, tentang Quran, tentang Rasulullah, baru kita terus tiba-tiba kita langsung mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Keliru ini. Kenapa? Tidak ada paksaan dalam beragama itu adalah setelah kebenaran Islam dijelaskan. Sebagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam, baru kemudian mempersilahkan orang untuk milih. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kita ini ngeblank aja, gitu. Nggak ngomong apa-apa, nggak jelasin apa-apa, nggak berdakwah, baru mengatakan la ikraha fiddin, keliru. Gitu. Karena Rasulullah nggak melakukan seperti itu. Rasul itu berdakwah, tapi nggak maksa. Gitu. Rasulullah itu menyampaikan Quran, menyampaikan Islam, dan mempersilahkan orang milih. Itulah tugas kita di zaman sekarang adalah kita sampaikan Quran, kita sampaikan Islam, kita jelaskan syariat, terus orang mau mengikuti, ya monggo, nggak mengikuti adalah terima konsekuensinya masing-masing di akhirat nanti, gitu ya. Jadi nggak boleh maksa. Insya Allah itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait hal ini. Allah alam. Baik, syukran Ustaz Alimin. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Alimin tadi saya kira telah membuka cakrawala wawasan kita, bagaimana kita berakhlak sebaik-baik akhlak ya untuk menyampaikan kebenaran isi Al-Quran kepada non-Muslim. Tentu adalah dengan cara, dengan langkah yang terbaik tanpa dan menghindari atau menyakiti perasaan tentunya ya Ustaz Alimin. Karena kita adalah sebaik-baik umat, kita harus menyampaikan risalah Allah itu dengan cara yang damai, dengan cara yang indah. Justru kalau kita menyampaikan dengan cara yang salah dan mencerminkan ketidakdamaian, justru itu bertentangan dengan pesan-pesan Allah yang damai ya, untuk semua pihak. Yang kedua tadi bahwa bagaimana akhlak kita untuk berdakwah ya. Ustadz Alimin tadi sudah menjelaskan, mungkin saya bisa menegaskan lagi bahwa yang dinamakan dengan tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin, itu setelah kita menjelaskan, menyampaikan tablik kebenaran-kebenaran Al-Quran, kebenaran-kebenaran isi Al-Quran dengan cara yang terbaik. Jadi harus ada ikhtiar berdakwah terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada audiens, kepada mereka, apakah akan mengikuti ataukah tidak. Nah, proses setelah dakwah itu tentunya adalah prerogatif dari sang penerima dakwah ya, Ustaz Alimin ya. Jadi kita tidak bisa memaksa ya. Nah, ini saya kira akhlak yang terbaik yang bisa kita lakukan, berdakwah isi Al-Quran kepada siapapun. Syukron jazilan Ustaz Alimin. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu audiens dalam kajian Uhwah ini, dari saudara Suhaifi Fauzian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana hukumnya membawa Al-Quran ke tempat seperti toilet atau tempat yang kotor? Sementara sekarang ini Al-Quran sendiri telah dimuat dalam aplikasi mobile ya, dalam bentuk digital yang sering dibawa dan tersimpan di mana saja. Nah, ini sudah menjadi tren dalam kehidupan kita di era digital, Ustaz Alimin, bahwa hampir semua tekstual, termasuk Al-Quran, itu sudah dikonversi dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk digital sehingga memudahkan bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan isi Al-Quran. Silakan Ustaz Alimin. Iya, benar, ini apa ya? Salah satu topik yang juga sering ditanyakan gitu ya terkait dengan aplikasi-aplikasi mobile ya yang banyak sudah dipakai di zaman sekarang, termasuk ini bukan cuma di HP ya, sebenarnya juga di laptop juga banyak. Pertanyaannya gimana kita menyikapi aplikasi seperti itu? Oke. Jadi begini ya, pada dasarnya yang sebentar ya, saya ada ini HP satunya. Oke. Yang harus kita ingat bahwasannya yang dilarang untuk dibawa ke toilet misalnya itu sebenarnya adalah mushaf ya, mushaf Al-Quran. Nah, jadi kalau yang seperti yang misalnya apa ini ya, ini namanya mushaf ya, yang seperti ini adalah mushaf Al-Quran. Jadi yang tercetak ini atau yang tertulis di dalam kertas ini adalah mushaf. Ini yang tidak boleh dibawa ke toilet ya. Terus gimana dengan handphone yang di dalamnya ada aplikasinya, gitu ya? Nah,
Saya juga sudah pernah bertanya tentang hal ini ya. Yang pertama adalah ketika dalam kondisi dibuka, jadi artinya diaktifkan aplikasinya, maka itu baru kemudian dia tidak boleh dibawa ke toilet. Tapi kalau aplikasinya dalam kondisi tidak aktif, itu maka dia tidak masalah, gitu ya. Karena handphone itu, gadget kita ini bukan mushaf, gitu ya. Jadi dia hukumnya bukan mushaf. Kenapa? Karena di dalam gadget kita isinya bukan cuma Quran, gitu ya. Di dalamnya banyak isinya aplikasi macam-macam, gitu ya. Ada aplikasi video, ada aplikasi rekaman, ada kalkulator, ada untuk pesan singkat ya, ada untuk ini, untuk chatting, ada Facebooknya, ada Instagramnya. Jadi gadget kita bukan mushaf. Tapi kalau kita sedang mengaktifkan aplikasi Quran Android misalnya, atau laptop kita sedang diaktifkan untuk membuka aplikasi Quran, maka itu baru kemudian statusnya menjadi seperti dihukumi seperti mushaf, ya. Tapi bukan mushaf, ya. Maka nggak boleh dalam keadaan diaktifkan di bawah kamar mandi. Termasuk dalam hal ini begini ya, contohnya adalah jangan sampai kita menggunakan ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran dijadikan sebagai ringtone atau nada sambung ya. Jadi sehingga ketika misalnya gitu ya orang orang telepon sama kita bunyi nada sambungnya itu ringtone kita itu tidak tidak berbunyi ding dong gitu, tapi kemudian ayat Al-Qur'an gitu ya. Nah, kalau begini itu di Mesir ya pernah ditanyakan juga di Darul Ifta, itu dikatakan ini diharamkan. Kenapa? Karena dua hal ya. Yang pertama nanti bisa jadi orang itu akan memutus suaranya itu sebelum sempurna. Jadi ayatnya masih di tengah, terus dipotong di tengah-tengah, gitu ya. Bisa jadi maknanya keliru, gitu ya, karena diputus di tengah-tengah, maka tidak diizinkan. Yang kedua, gimana kalau kita bawa handphone pas di kamar mandi, kemudian ada yang telepon, gitu ya, terus ringtone-nya bunyi ayat Al-Quran. Nah, di dalam kamar mandi jadinya ngaji. Maka tidak boleh, gitu ya. Jadi kalau dia berubah seperti itu maka tidak perbolehkan. Maka sebaiknya di Mesir, di beberapa negara di Timur Tengah itu difatwakan haram menggunakan ringtone dari potongan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kaitannya dengan yang tadi itu, kalau sedang diaktifkan jangan, gitu ya. Tapi kalau enggak, maka HP kita statusnya bukan mushaf ya, bukan Quran, statusnya adalah tetap gadget, ya, tetap perangkat, mau mau dibawa kemana saja silahkan ya, sepanjang mushaf Qurannya tidak diaktifkan. Kalau sedang diaktifkan, ya berlaku sebagaimana umumnya, dia jangan dibawa kamar mandi, jadi dianjurkan membacanya, memegangnya juga dalam kondisi ketika suci, dalam kondisi punya wudhu ya. Allah alam besar. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Ustadz Alimin Mukhtar. Saya kembalikan kepada saudara penanya Mas Suhaifi Fauzian. Apakah sudah cukup ataukah ada tanggapan atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan Mas Suhaifi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Alimin itu ada dua ya dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan Mas Suhaifi. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan secara jelas bahwa kumpulan ayat-ayat Al-Quran itu adalah dikumpulkan dalam suatu mushaf ya. Jadi mushaf itu adalah kumpulan ya, kumpulan ayat-ayat yang ditulis dalam satu lembaran yang fokus isinya adalah kalamullah, itu namanya mushaf, sohifah lah ya. Nah, ini terminologi yang disampaikan oleh Rasulullah ya, itu dengan ungkapan mushaf saya kira masih relevan sampai dengan kondisi saat ini ya Ustaz Alimin ya. Sehingga dengan definisi mushaf tersebut bahwa lembaran atau penyusunan dalam bentuk buku atau kitab yang isinya adalah ayat-ayat Allah, itulah yang dinamakan dengan mushaf ya. Saja ya. Jadi artinya kitab ya, yang isinya hanya Quran saja. Yang isinya adalah Al-Quran, dedicated ya, atau fokus isinya Al-Quran, itulah yang dinamakan dengan mushaf. Ya, makanya kalau sebagian ulama itu tidak menyebut
tafsir itu mushaf, bukan, karena di dalamnya ada yang lain gitu ya. Ya, ada terjemah, ada tafsiran Ya tafsir. versi Jadi kalau khusus dari yang Ustaz ya. Baik, terima kasih. khusus. Nah, yang kedua dalam konteks digital ya. Jadi dalam konteks digital tadi Ustadz Limin juga sudah menyampaikan ya. Namanya handphone itu kan adalah suatu platform ya. Ada antara hardware, di situ juga ada beberapa software atau aplikasi di dalamnya. Jadi aplikasinya ada bisa aplikasi Macam-macam. Al-Hadis ya, macam-macam, ada medsos dan lain-lain. Nah, ketika aktif ya, yang dibuka itu adalah Al-Qur'an. Nah, maka begitu masuk ke toilet, maka hukumnya sama dengan akhlak kita terkait dengan mushaf, penempatannya seperti apa. Begitu ya Ustaz Alimin ya. Iya. Ini saya kira hal-hal isu-isu atau case-case dalam kondisi era milenial atau era digital ini, saya kira banyak hal itu ditemukan. Sehingga muncullah was-was atau pertanyaan, yang muncul banyak pertanyaan dengan kondisi seperti ini, seperti apa ya. Nah, tadi Ustadz Alimin sudah menjelaskan secara gamblang, semoga bisa kita terima pemahaman ini ya. Nah, tentunya nanti kalau ada tafsiran-tafsiran atau penjelasan yang lebih lanjut ya dari beberapa ustadz atau syekh, nanti akan bisa memperbaharui jawaban-jawaban tadi. Insyaallah. Baik, silakan dari saudara-saudara kajian Madrasah Huwah yang hadir malam ini, jika masih ada pertanyaan atau tanggapan terhadap kajian ini ya. Alhamdulillah kajian yang disampaikan oleh Ustadz Alimin sangat bermanfaat. Ini terkait dengan akhlak kita terhadap firman-firman Allah atau kalamullah. Ya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Kita akhirnya bertambah wawasan kita bagaimana perilaku atau akhlak kita. Nah, yang terpenting adalah kita sebagai umat Islam bagaimana berakhlak dengan cara yang terbaik terhadap Al-Quran ya. Tadi Ustadz Alimin sudah menjelaskan ya, paling tidak adalah memperbanyak frekuensi kita bersahabat dengan Al-Quran, yaitu membaca ya, belajar dan mengajarkannya, kemudian memahami dan mengamalkannya. Nah, ini saya kira perilaku atau akhlak kita yang terbaik terhadap Al-Quran ya. Nah, apalagi sekarang saat ini Ustadz Alimin banyak sekali lembaga-lembaga tahfidz ya yang mendidik para santri untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya, saya kira ini merupakan fenomena yang sangat baik lah ya untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi kita sebagai ahlul Quran ya. Jadi menghafal Al-Quran itu kan salah satu tahapan untuk menjadi ahlul Quran. Setelah hafal nanti bagaimana memahami dan tentunya adalah mengajarkan sampai dengan mengamalkannya gitu. Baik, insyaallah. Ya. Gimana menurut Ustadz Alimin dengan banyaknya lembaga-lembaga tahfidz? Karena banyak juga lembaga tahfidz yang dalam tanda kutip konteks sebagai bisnis atau komersialisasi, tapi ada juga yang memang merupakan lahan untuk dakwah bagaimana menghidupkan Al-Quran dalam generasi. Pada intinya tentu kita kembalikan kan hadis innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi kalau kita tentu sebagai seorang yang berkecimpung di sini ya, sebaiknya kalau mau membuka pesantren yang berkaitan dengan tahfidzul Quran ya meluruskan niat dulu gitu ya. Sebenarnya kita ini mau ngapain gitu ya. Pada intinya tentu kita kembalikan hadis ini. Ya, jadi kalau kita sampai keliru ya tentu akan celaka. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah kembalikan niatnya dulu ini dalam rangka untuk menghidup-hidupkan Al-Quran, ya mendakwahkan Al-Quran dan seterusnya ini akan menjadi penting. Yang lain lagi ya tentu kan tidak lepas dari bagaimana mengelolanya gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian apa istilahnya itu ya ironis gitu ya. Sebuah lembaga yang maksudnya untuk mengajarkan Al-Quran, tapi di situ nilai-nilai Al-Quran malah tidak diamalkan, gitu ya. Nilai-nilai Al-Quran malah tidak dilaksanakan. Ini jadi apa namanya itu ya? Ya bertentangan lah, gitu ya. Sangat bertentangan. Makanya tugas kita, ya kalau kita mengelola lembaga itu ya memang harus diluruskan, gitu ya, bahwa kita sedang berproses untuk bagaimana diri kita itu memang mau
pengamal Al-Quran. Insya Allah kurang lebih semacam itu. Gitu ya. Nah, gitu. Baik, Ustadz Alimin. Yes. Saya kira waktunya sudah jam 9 malam. Oh iya ya. Tidak terasa 1,5 jam kita telah diskusi, telah melakukan kajian terkait dengan topik bagaimana kita mengimani kalamullah atau kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, ya, baik kitab-kitab sebelum Al-Quran dan terhadap kitab Al-Quran itu sendiri. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Alimin Mukhtar ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya yang hadir dalam Zoom kajian online ini, ya, baik yang terhubung di dalam Zoom maupun yang menyaksikan atau mengikuti di YouTube Madrasah Ukhuwah, ya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Alimin Mukhtar ini menjadi amal jariah bagi Ustadz Alimin Mukhtar, ya, karena kajian ini di recording, ya, sehingga dapat diakses kapanpun, dan tentunya para penuntut ilmu bisa menimba ilmu dari recording kajian ukhuwah di YouTube Madrasah Ukhuwah ini, ya, sehingga ilmu ini bisa bertahan lama, Ustadz Alimin, ya. Ini kecanggihan teknologi yang bisa kita manfaatkan secara optimal, ya, untuk kepentingan dakwah, ya. Dan tentunya kami atas nama tim Madrasah Ukhuwah menyampaikan permohonan maaf kepada Ustadz Alimin dan para hadirin yang mengikuti acara ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah besok kita ada kajian subuh bersama Ki Haji Pit Hizbullah Haizir, kajian tasawuf, ya. Kemudian besok malam, insya Allah Jumat malam juga ada kajian, insya Allah dengan Ki Haji Yusuf Muhammad dengan topik kiat membangun karakter amanah. Ya, insya Allah dalam seminggu Madrasah Ukhuwah menyelenggarakan 4 sampai dengan 5 kali kajian ngaji online. Ini adalah dalam rangka untuk kita istiqomah menyelenggarakan majelis ilmu, majelis zikir, dan kita istiqomah mengikuti berbagai majelis kajian dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman kita sehingga bisa menjadi pijakan mengaktualisasikan dalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya? Salam buat keluarga. Insya Allah. Okay. Saya live ya. Baik, silakan Ustaz.